Hai educator, selamat bergabung di channel Samsam Education. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuktikan rumus umum untuk menentukan titik puncak atau titik optimum fungsi kuadrat. Langsung saja kita cek pembahasannya. Perhatikan parabola ini. Dari parabola ini kita temukan bahwa titik puncaknya ada di bagian bawah, yakni di titik 1,-4. Untuk titik puncak sendiri biasa kita simbolkan sebagai XP dan YP. Berdasarkan koordinat diagram kartis ini, nilai XP-nya ada di sini dan nilai YP-nya ada di min 4. Untuk kali ini kita bahas dulu untuk XP-nya. Tampak jelas pada parabola ini, jika kita menarik garis tegak yang melalui XP, maka garis ini akan membagi dua parabola sama besar, sehingga garis ini biasa disebut sebagai sumbu simetri. Tampak dari gambar ini, kita ketahui bahwa XP ini berada di tengah-tengah dua titik yang memotong sumbu X. Nah, kita misalkan di sini sebagai X1 dan di sini sebagai X2. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengah antara dua titik X1 dan X2 ini? Betul, dengan menjumlahkan dua titik tersebut lalu dibagi dengan 2. Dalam kasus ini kita punya X1 tambah X2 dibagi 2 yang merupakan dari XP. Seperti yang kita ketahui, rumus umum untuk fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan Y, atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C yang juga merupakan Y. X1 dan X2 berada pada sumbu X, di mana ketika Y sama dengan 0. Berarti untuk menentukan nilai X1 tambah X2, kita bisa mengganti nilai Y dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 berdasarkan persamaan kuadrat secara umum bisa kita peroleh dengan cara X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti XP itu sendiri adalah X1 tambah X2 per 2, di mana X1 tambah X2-nya merupakan min B per A per 2. Jika pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2, maka kita memperoleh hasil min B per 2A. Sehingga kita memperoleh XP atau titik puncak pada sumbu X-nya adalah min B per 2A. Nah, edukator, sebelum kita bahas tentang menemukan rumus Y untuk titik puncaknya, ada cara lain untuk menentukan nilai XP, yakni dengan cara turunan atau diferensial. Nah, kita perhatikan kembali parabola ini. Nah, di puncak parabola ini tentu saja garis singgungnya akan datar, atau M-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan konsep dari turunan itu sendiri atau diferensial, menentukan garis singgung dapat dengan menggunakan turunan dengan Y aksen sama dengan 0. Berarti berdasarkan rumus umum fungsi kuadrat di mana Fx sama dengan Y atau sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, jika kita turunkan maka turunannya adalah 0. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan 0. Turunan dari AX kuadrat tambah BX tambah C sendiri adalah AX kuadrat dulu kita turunkan sehingga kita peroleh 2AX berpangkat 1 tambah B tambah 0 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2AX tambah B sama dengan 0. 2AX sama dengan min B diperoleh dari mengurangkan B dari kedua ruas. Untuk menentukan nilai X-nya sendiri yang merupakan XP, kedua ruas kita bagi dengan 2A, sehingga kita peroleh min B per 2A. Hasilnya sama dengan menggunakan cara diferensial atau turunan.
Untuk nilai YP, mudah saja, karena kita telah menemukan nilai XP-nya sama dengan min B per 2A, berarti untuk YP-nya, kita tinggal mensubstitusi nilai XP ini ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sehingga ketika kita mensubstitusi xp, maka semua nilai x kita ganti dengan xp. Nah, yang merupakan juga sebagai YP itu sendiri. Nah, baik. Kita substitusi dulu XP yang merupakan min B per 2A. A XP pangkat 2 berarti kita peroleh A dikali min B per 2A berpangkat 2 tambah B dikali min B per 2A tambah C. Ini merupakan YP itu sendiri. Nah, sehingga YP kita bisa peroleh dengan menggunakan proses operasi aljabar. Min B per 2A berpangkat 2 kita peroleh min B berpangkat 2 berarti B kuadrat per 2A berpangkat 2 4A kuadrat tambah B dikali min B per 2A tambah C. Sekarang kita akan mengalihkan A ke dalam bentuk ini dan B ke dalam bentuk min B per 2A. Sehingga kita peroleh A B kuadrat per 4A kuadrat tambah min B kuadrat per 2A tambah C. Untuk suku yang ini, ternyata masing-masing pembilang maupun penyebut mempunyai nilai A. Sehingga kita bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan A. Sehingga kita peroleh B kuadrat per 4A kuadrat dibagi dengan A menjadi A tambah min B kuadrat per 2A tambah C. Kita akan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 4A. Sehingga untuk bentuk yang ini kita peroleh B kuadrat. Untuk yang ini 4A dibagi 2A adalah 2 kali min B kuadrat jadi min 2B kuadrat. 4A dikali C sehingga kita peroleh tambah 4AC. Operasikan ini kita peroleh B kuadrat kurang min B kuadrat sama dengan min B kuadrat. Nah, ketika kita kalikan dengan negatif, kita peroleh min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sehingga untuk YP kita peroleh min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Untuk bentuk ini juga kita kenal dengan min, karena B kuadrat kurang 4AC seperti yang kita pahami adalah D, berarti YP juga adalah min D per 4A. Berdasarkan pembuktian tadi, kita bisa simpulkan bahwa rumus umum titik optimum fungsi kuadrat adalah XP, YP sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Atau kita bisa persingkat menjadi XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Dari sini juga kita bisa peroleh bahwa garis ini yang merupakan sumbu simetri bisa diperoleh dengan menentukan titik puncak pada sumbu X. Sehingga kita peroleh sumbu simetrinya adalah X sama dengan XP itu sendiri, atau X sama dengan min B per 2A. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat dan salam edukasi.